bahwasanya orang yang memiliki jiwa intelektualitas itu tidak hanya berbicara tentang hal-hal privat, tetapi hal-hal publik. Ketika ada suatu lini masa sepanjang ini, fenomenanya di sini, kalian tuh harus melihat sini dan sininya, itu baru kritisasi. Tapi kalau opini, boleh melihat sininya aja, boleh melihat fenomena itu aja. Betul. Jadi nggak pantas kalau misal katakanlah Prabowo, Jokowi dan segala macam itu diajak secara personal mereka. Oke. Tapi kritiklah kebijakan mereka. Kinerjanya, kebijakan. Jangan sampai personal secara manusia, sesama manusia. Kalian tuh siapa? Ya. Masa ada orang berpikir gini kalian ikut, berpikir gini kalian ikut. Coba kalian tuh punya pendirian sendiri. Selamat datang kembali di podcast Mahasiswa Berbicara. Kali ini bersama aku Jea, aku Elvina, saya Novada, dan saya Devira. Bakal bawain topik yang mirip-mirip dari video sebelumnya bersama anak-anak S1 gitu. Nah, kali ini ada yang berbeda, teman-teman narasumber kita Mas Novanda dan juga Elvina. Dari mana? Kita berdua dari S2 Politik UNER. Nah, jadi bedanya dari yang sebelumnya, kita memang membawa narasumber yang berbeda karena kan mereka punya pemikirannya masing-masing nih tentang apa aja? Tentang daya kritis mahasiswa gitu. Apalagi ini kan sudah melewati S1 ya. Oh jelas. Kan kayak mengalami dinamika dalam berpikir, banyak ilmu yang tambah diserap juga kan. Mungkin ayo dipantik deh. Iya, jadi tadi nih mungkin aku disclaimer dulu nih ya buat Elvin sama Mas Novada. Jadi tadi itu kita udah melakukan podcast nih sama anak S1 membahas topik yang sama juga, yaitu daya kritis mahasiswa gitu. Nah, jadi kita kan mau nanya sekarang nih ada nih fenomena di mana ada yang bilang bahwa mahasiswa tuh udah nggak kritis lagi gitu. Mahasiswa tuh mengalami pergeseran terkait berpikir kritis gitu. Jadi sekarang tuh kayak udah semakin turun gitu. Nah, tapi di pandangan anak S1 tadi ketika kita podcast dan ngobrol-ngobrol sama mereka merasa bahwa meskipun ada pergeseran tuh, tapi daya kritis tuh masih ada gitu sebenarnya di mahasiswa, tapi tergantung dari pribadi masing-masing. Jadi tidak semua mahasiswa tuh punya daya kritis. Nah, di sini kalian kan sebagai mahasiswa S2 dong, tentu biasanya pandangannya sangat berbeda dengan mahasiswa ketika S1 tadi gitu, yang mana juga mereka masih semester 4 gitu, ibarat masih baru-baru banget lah mencemplung di ibarat perpolitikan kampus atau bahkan di organisasi atau bahkan dinamika kampus itu seperti apa gitu. Nah, di sini makanya aku mau nanya ke Elvina dan juga Mas Novada, kita nanti bakalan ngobrol-ngobrol tanggapan kalian gitu. Jadi mungkin pertanyaan pertama yang mau aku tanyakan gitu adalah menurut kalian sebagai mahasiswa S2 tentunya dan juga dari jurusan ilmu politik gitu, gimana sih kalian menanggapi fenomena tersebut gitu? Apakah benar gitu daya kritis tuh udah nggak ada gitu di mahasiswa gitu, atau seperti apa gitu? Oke. Mungkin bisa mulai dari Elvina dulu deh. Elvina dulu. Awali Iya, dulu boleh. ya. Jadi pakai bahasa gampangan aja ya. Jangan melihat S2 itu sebagai yang expert atau gimana juga. Kita itu semua sama. Oke. Jadi untuk daya kritis ini sendiri paling mendasar itu dari pemahaman. Jangan ngomong kritis dulu kalau awalnya nggak paham. Jadi mau melihat fenomena politik, fenomena sosial atau fenomena apapun di sekitar kalian, pertama itu pahamin dulu. Jadi bahasa lainnya dari kritis itu pemahaman. Kalian sedalam apa? Baru mungkin pengembangannya dari cara pengemasan kalian berkritis atau gimana. Jadi kalau mungkin ada argumentasi di mana daya pengkritisan mahasiswa kurang, ya itu dari pemahamannya dulu, berarti yang kurang. Pemahaman mereka dalam mendalami sebuah fenomena atau masalah, seperti itu yang paling mendasar menurutku sebelum kemana-mana untuk melihat pengkritisan mahasiswa, seperti itu. Mungkin bisa dilanjut oleh Mas Novada. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Nah, saya sedikit menimpali ya.
Saya sepakat awalnya pada perspektif bahwa S2 itu bukan berarti expert. Oke. Bahwasanya S1 dengan semester 4 bahkan bisa jadi lebih kritis daripada mahasiswa S2. Oke. Tidak Berarti membedakan. tidak ada perbedaan terkait tingkat strata itu ya, Mas? Ya, Oke. yang pertama itu. Dan yang kedua, ketika kita berbicara kekritisan, saya menambahkan sedikit, tidak hanya pemahaman, tetapi juga valuasi atau nilai. Baik nilai moral, nilai ideologis, maupun nilai perspektif itu dibutuhkan ketika seseorang mau menjadi seorang yang kritis. Oke. Kenapa demikian? Karena seringkali orang bisa menyatakan kritis hanya dengan skeptisisme, padahal belum tentu skeptisisme adalah sesuatu yang kritis. Bisa jadi dia hanya bersifat kontrarian ya, atau hanya mengcounter saja dan merasa asik bahwa dia mengcounter sesuatu. Nah, ketika dia melakukan aksi demonstrasi atau ketika melakukan sebuah tindakan politik tertentu atau tindakan tertentu, jika dia kritis, maka dia melakukan tindakan tersebut itu berdasarkan nilai atau valuasi yang dia pegang, bukan berdasarkan ketaatan terhadap seseorang, sebuah organisasi ataupun kepentingan tertentu kayak yang tidak ada hubungannya dengan nilai yang dia anut gitu. Misal dia orang yang pragmatis tapi dia ikut demo. Nah, itu kan untuk kepentingan jabatan dia atau fame ya. Iya. Itu sebuah problem. Maka yang dia inginkan bukanlah kemenangan pada isu yang dia angkat, tetapi dia hanya menginginkan untuk mendapatkan goalnya dia sendiri yang tidak ada hubungannya dengan isu yang dia angkat. Nah, ini problematis. Dengan kata lain, dia tidak kritis. Oke. Nah, selanjutnya saya sedikit mengutip Edward Said. Bahwasanya orang yang memiliki jiwa intelektualitas itu tidak hanya berbicara tentang hal-hal privat, tetapi hal-hal publik. Oke. Nah, privat yang dimaksud adalah kepentingan ekonomi atau kepentingan pribadi atau kepentingan keluarga. Sementara publik yang dimaksud adalah kepentingan umum. Nah, kita harus memisahkan antara res privata dengan res publica, kepentingan privat dengan kepentingan publik. Nah, ketika seseorang mengaku dia adalah seorang saintis, tapi dia tidak memiliki res publica, maka bagi Edward Said, dia adalah seorang saintis saja, bukan seorang intelektual. Sementara seorang intelektual, dia mempunyai res publica itu tadi, urusan publik. Jadi itu yang membedakan kekritisan seseorang dengan hanya sekedar skeptisisme dalam sains. Nah itu. Terima kasih. Mungkin hal yang menarik ya tadi ketika Mas ada bilang ketika seorang mengkritik itu ada yang ketika dia tuh hanya bersifat kontra aja, tapi dia juga nggak paham kalau yang disebut Alvina. Nah, gimana sih cara membedakan yang dia benar-benar kritis atau dia tuh cuman kayak ya udah gue cuman istilahnya berpendapat menentang pendapat lu gitu, tapi dia nggak benar-benar paham dan nggak benar-benar mengkritik gitu. Karena bahkan banyak orang juga ketika dia disuruh mengkritik, dia juga hanya bisa menyebutkan kekurangan tanpa menyebutkan kelebihan. Anggapannya kan kayak gitu. Terima kasih. Oke. Kalau menurutku seperti ini, untuk membedakan hal seperti itu, yang pertama adalah ketika kita melihat struktur dari kritiknya, apakah kritik itu mengandung nilai ataukah dia hanya sekedar mengkritik, beropini. Mengandung nilai, semisal katakanlah bagi saya pemerintahan PS presiden sekarang itu buruk karena kebijakan dia tidak didasarkan pada pengelolaan anggaran yang baik. Semisal seperti itu. Itu kan berarti dia memiliki nilai bahwasanya anggaran pemerintahan yang baik itu harus dikelola dengan baik. Dan ini seringkali vis-a-vis dengan kepentingan sosial. Tapi dia memiliki positioning yang jelas. Bahwasanya kepentingan sosial vis-a-vis pengelolaan anggaran yang efisien ini pasti kontradiktif. Tapi ketika orang tersebut tidak konsisten, hari ini menyatakan demikian, besok menyatakan sesuatu yang berbeda, walaupun sama-sama dalamnya, bagi saya itu bukanlah orang yang kritis, itu kontrarian gitu. Terlepas dari dia dalam kritiknya. Karena ada banyak orang yang saya temui, dia adalah orang yang sangat handal dalam mengkritik beberapa fenomena kebijakan. Contohnya, semisal kayak PTNBH ya di kampus. Tapi bulan depannya atau tahun depannya dia bisa menjadi pro PTNBH dengan alasan yang sangat mendalam gitu.
Nah itu berarti dia tidak memiliki urusan publik. Kritiknya dia adalah untuk memenuhi urusan privatnya dia. Nah itu. Iya sebenarnya kalau orang punya kritik yang bisa berubah-ubah tuh kita wajar ya. Cuman kalau ketika dia nggak konsisten dalam waktu yang sangat singkat, itu berarti kan ada maksud terselubung yang berkaitan sama privat gitu biasanya. Jadi mungkin kalian ketika melihat fenomena apapun, nggak harus politik, nggak harus apa, kalian itu bedakan. Kalian ketika melihat mau mengkritisasi atau mau beropini aja, karena di situ beda. Kalau opini seperti yang udah dijelaskan tadi pasti membawa kepentingannya sendiri-sendiri. Mau itu memuaskan hasrat ketika mau berpendapat atau menjadi kontrarian atau bagaimana, itulah beropini. Tapi kalau mengkritisasi sudah pasti tidak membawa kepentingan apapun dan membawa pendalaman yang sedalam itu, tidak hanya dari fenomena ini, fenomena awalnya aja. Dalamnya itu juga dipakai kalau mengkritisasi. Terus dulunya itu juga dipakai. Jadi ketika ada suatu lini masa sepanjang ini, fenomenanya di sini, kalian tuh harus melihat sini dan sininya. Itu baru kritisasi. Tapi kalau opini, boleh melihat sininya aja, boleh melihat fenomena itu aja. Seperti itu. Berarti kan ketika kita belajar untuk menjadi orang yang mengkritisi ya, nggak hanya saya kontrarian seperti Mas Anda bilang, itu kan perlu diasah ya. Karena anggapannya kalau misalkan kita hanya sebagai orang yang bisa beropini, itu siapa aja bisa ya mungkin ya. Tapi kan untuk kritis itu perlu diasah. Nah, mungkin kalau Elvina atau teman-teman tuh punya kebiasaan atau misalkan cara buat ngelatih kita tuh biar berpikir kritis, nggak cuma hanya beropini, tapi juga ya siapa tahu bisa punya kritik yang membangun dan lain sebagainya itu kan. Kalau dari anak yang mungkin ada juga yang mereka mengasah dari ikut organisasi, mungkin ada juga yang dari membaca buku. Mungkin kalau sama Anda nih kayaknya baca buku ya Pak. Ya mungkin itu sih. Oke, terima kasih. Kalau menurutku sih valuasi diri yang paling penting. Nilai kita harus punya nilai dulu. Nah, nilai itu munculnya dari mana? Menurutku ada dua. Yang pertama adalah interaksi sosial, dan yang kedua adalah teori, baca buku. Nah, interaksi sosial ini sangat penting. Katakanlah semisal kita interaksi sosial harus beragam, nggak cuma sama sesama mahasiswa. Semisal kumpul sama kaum buruh, kumpul sama NGO, kumpul sama ormas, LSM dan segala macam. Nanti kita bisa menentukan nilai sosial kita apa. Terus dari teori kita bisa menentukan nilai ideologis kita apa. Saya banyak menemukan, katakanlah ini sedikit omong kosong ya. Orang yang baca misal Trotsky gitu ya, atau Marx, tapi dia nggak pernah kumpul sama serikat buruh. Iya. Dia ngoceh-ngoceh tentang sosialisme dan segala macam. Ujung-ujungnya tidak kontekstual terhadap realitas kelas buruh. Nah, ketika dia seorang Marxis ya, terus dia kumpul dengan serikat buruh dan segala macam, maka ini adalah orang yang konsisten. Akhirnya dia muncul daya kritis, bukan cuman asal ngoceh ya. Waktu itu terus juga kebalikannya. Jika dia hanya bersosial tanpa ada nilai teoritik, dia ujung-ujungnya akan saya rasa kalau nggak jadi pragmatis, ya jadi naif. Dia merasa kayak kumpul pejabat segala macam, wah ini orang-orang baik segala macam. Padahal kalau kita telisik secara kritis dari kebijakan-kebijakan mereka, itu banyak flaw yang parah dari ideologi manapun ya. Nah ini saya rasa yang penting. Jadi dua aspek ini itu yang bisa membuat orang bisa benar-benar kritis. Oke. Berarti secara pragmatis maupun teoritis tuh harus balance gitu lah ya Mas. Praktisnya. Oh ya, itu harus balance gitu ya. Oh, oke. Kalau dari Elvina mungkin buat melanjutkan ya, untuk menjadi pengkritik yang konsisten itu benar-benar langkah awalnya banget. Selain menentukan nilai, pengkritik ya ini bukan pengopini. Kalau seorang pengkritik itu sudah pasti melihat asal muasal atau melihat ujung sana dan ujung sananya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau ada ini lini masa, fenomena di tengah itu melihat awal dan akhirnya seperti apa. Nah, orang ketika sudah akan mengkritis dan melihat suatu fenomena untuk dikritisasi, itu pasti dia nantinya akan melihat dari sisi subjeknya, dari sisi solusinya, atau dari sisi pemangku kebijakan atau apapun itu. Jadi kritis itu pendalaman.
menentukan nilai, memahami asal muasal atau ujungnya nanti bagaimana, itu seorang pengkritik. Seperti itu. Kalau omongannya Elvina tadi sebenarnya satu kata, ontologi. Ya, ontologinya harus paham. Jadi nggak hanya melihat fenomena itu, tapi kita juga nggak menyalahkan ya teman-teman kalau untuk beropini loh, justru itu harus. Mungkin ada orang yang memahami opini dulu baru mengkritis, itu juga ada. Langkah-langkahnya ini kan banyak, justru mulai dari situ dulu nggak apa-apa. Tapi harus bisa membedakan itu tadi, opini dan kritik, seperti itu. Gitu. Ada yang mau ditanya lagi? Mungkin terkait ini sih, misalnya gerakan tadi ya, mungkin kan biasanya kalau terkait kritis itu ada yang bilang juga sama dengan ketika mahasiswa misalkan melakukan demo gitu. Ini kan konteksnya dalam lingkup mahasiswa ya kan, biasanya yang bisa dilakukan mahasiswa demo gitu. Nah, apakah dari kalian gitu sebagai mahasiswa S2 gitu kan, yang saya tuh pengalaman pribadi saya sendiri tuh jarang melihat mahasiswa S2 tuh apa ya, kayak memulai demo gitu. Dalam angkatan biasanya kan saya lihatnya kayak anak S1 yang dinaungi BEM yang memang dari S1 itu yang kemudian mereka bergerak gitu. Nah, mungkin kalau dari S2 gitu mereka kalian gitu melihatnya apakah cara-cara seperti itu tuh masih apa ya, masih bisa kalian lakukan atau bagaimana, atau kalian justru punya cara sendiri gitu untuk apa namanya menyampaikan kritis kalian secara langsung seperti itu gitu. Boleh Mas Rafa dulu? Aku dulu. Iya, boleh. Bentuk apa ya? Pewujudan kritis kalian betul. selain demo itu apa? Betul, gitu? perwujudannya betul. Kenapa harus salahin? Karena aku juga masih demo. Oh, masih demo. Oh, oke. Ya, seperti kata ya, aku lupa karangannya siapa. Why the revolution will not be tweeted. Orang Amerika, sosiolog yang ngarang. Nah, itu dia berbicara bahwa demonstrasi itu sebenarnya sesuatu yang masih lebih efektif daripada kampanye media sosial secara realitas. Kenapa? Karena demonstrasi itu adalah sesuatu yang sifatnya real. Efektivitas demonstrasi itu ada di kehadiran. Jika kehadirannya itu besar, maka dia jauh lebih strong daripada media sosial. Dan dia mengambil contoh civil rights movement di Amerika yang berhasil mengemansipasi masyarakat kulit hitam dibandingkan dengan gerakan sekarang yang lebih banyak pada media sosial. Dan pada akhirnya hanya mengubah persepsi politik elektoral saja mentok. Tidak ada dampak yang sangat signifikan sampai perubahan struktur masyarakat. Bahkan yang lebih berdampak lagi daripada demonstrasi adalah pemberontakan bersenjata. Yang notabene bisa mengubah struktur negara sampai struktur sosial pada level terkecil. Kayak contohnya revolusi Perancis mengubah monarkisme menjadi kapitalisme, liberalisme. Atau revolusi Rusia, monarkisme menuju sosialisme. Cina juga sama. Apakah dengan media sosial itu bisa mengubah demikian? Sampai detik ini saya belum melihat contohnya. Kalaupun ada, itu seperti Arab Spring. Arab Spring dilanjutkan oleh demonstrasi yang begitu besar, yang akhirnya membakar diri itu. Nah, itu adalah contoh realita kenapa perubahan struktur itu harus ada tindakan fisik. Saya relatif penganut materialisme ya, karena ide muncul dari materi ya. Terus selanjutnya pasca itu juga saya menganggap demonstrasi bukanlah sebagai sebuah satu tindakan tujuan, tetapi satu opsi di antara banyak tindakan yang lain, yakni dalam narasi advokasi. Ketika berbicara tentang advokasi, maka kita berbicara tentang demonstrasi, kita berbicara tentang kajian, kita berbicara tentang administratif, logistik dan segala macam, dan juga berbicara tentang kampanye. Kampanye media sosial bukan berarti tidak penting, dia adalah supporting system dari gerakan ini. Sementara realitasnya sekarang justru kebalikannya, orang tidak mau mengambil resiko dan berkonflik di media sosial, merasa bahwa mereka sudah menjadi pahlawan tanpa melihat impact-nya seperti apa. Kita bikin gerakan gini di media sosial, yang datang nggak sampai 10% dari orang-orang yang koar-koar itu. Nah, kecuali ada yang bisa mencontohkan gimana
gerakan media sosial secara total bisa merubah struktur pemerintahan atau struktur masyarakat secara efektif, mungkin saya salah dan bisa jadi saya salah ya. Nah, tapi sampai detik ini realita empirik yang bisa dilihat adalah semakin keras sebuah tindakan direct action seperti revolusi, pemberontakan bersenjata ataupun demonstrasi ataupun fair gathering, rapat akbar ya. Maksudnya mogok kerja dan segala macam. Nah, itu justru yang bisa memberikan tuntutan karena masyarakat yang tertindas, baik itu dia kaum borjuis di revolusi Prancis ya, atau kaum proletar di revolusi Rusia, ataupun kaum kolonial dan segala macam, itu hanya punya satu kekuatan, yakni jumlah. Karena dia tidak punya power dibandingkan dengan lawannya yang sudah menguasai kekuasaan diskursif secara formasi diskursus maupun secara governmentalitas. Sorry, saya pakai istilahnya Foucault, yakni teknologi kekuasaan untuk menguasai dan mendisiplinkan masyarakat. Jadi secara analisis kekuasaan, mau tidak mau, kekuasaannya orang-orang yang tertindas adalah jumlah. Itu sih bagi saya. Terima kasih. Dan kalau dilanjutin sedikit, setuju sih aku, dan bisa di quote simple, demonstrasi di negara demokrasi itu diperlukan. Seperti itu. Masih tetap diperlukan, tapi nanti bawah-bawahnya itu ya nanti bisa mengkaitkan dengan daya kritis. Kan mahasiswa nih kebanyakan yang demo, yaitu dikaitkan dengan pembahasan yang awal tadi tentang pengkritisan itu. Seperti itu. Memang ya bisa kita lihat ya dari aksi yang tahun 98 itu ya, istilahnya memang pergerakan tuh mungkin kalau kita condongnya ke perubahan struktur ya Mas, itu memang masih berpengaruh. Cuman juga kalau dari media sosial, kalau aku lihat ketika pernah dengar nggak public policy based on viral? Itu kan betul. Juga berpengaruh ya, kayak misal kebijakan-kebibijakan yang kayak istilahnya nggak masuk logika kita, terus ketika di up di media sosial tuh akan tapi ketika kita memang fokusnya mau mengubah struktur, memang harus ada ya pergerakan, kemudian juga gencatan bersenjata ya Mas Adi. Perang. Iya, pemahamannya masih sama itu. Jadi kalau ada oknum terus harus viral dulu baru diginiin, iya sama. Kita ini punya kebijakan yang aneh atau yang nggak pas dengan negara, ya harus ditindak secara physically melalui demonstrasi itu tadi. Baru dibenerin kan. Sejauh ini kayak gitu di Indonesia. Berarti kalau masalah perwujudan berpikir kritis, salah satunya dari demonstrasi dan sebagainya tuh juga masih relevan ya sampai sekarang. Bahkan ketika teman-teman memang berniat untuk memberikan kekuasaan ya, mengubah struktur lah, anggapannya kayak gitu ya. Iya, soalnya ya itu tadi substance of presence-nya mereka ketika kita itu kan lebih berasa ya daripada di media sosial yang mungkin istilahnya ngawang, ini orangnya siapa kita nggak tahu dan lain sebagainya gitu. Itu menarik sih. Berarti walaupun teman-teman ini udah istilahnya satu tingkat punya pendidikan yang lebih, justru malah semakin kuat argumentasinya kalau demonstrasi itu penting ya. Karena kan sekarang tuh orang-orang istilahnya bukan pesimis ya, tapi mereka tuh seringkali merendahkan mahasiswa yang sedang demo gitu. Mereka kayak ngapain sih, dibayar berapa sih, kan itu sering istilah mahasiswa. Tapi ketika kita menganalisis lebih dalam, sebetulnya kehadiran mereka untuk justru diperlukan. Itu justru diperlukan. Tapi ya harus tetap digarisbawahi ya pengkritisannya, alurnya, jadi biar nggak kosongan bahasanya seperti itu. Mungkin demonstrasi dianggap jelek ini karena mahasiswa ini kurang daya kritisnya. Seperti itu. Mungkin ada istilah atau mereka FOMO ya. Iya, terus ada yang bilang itu. Mungkin yang kadang kayak demo mereka ditunggangi seperti itu kan juga yang akhirnya menimbulkan banyak skeptisisme di masyarakat tuh, kayak ngapain mahasiswa masih demo zaman sekarang kayak gitu. Nih ya, buat kalian mahasiswa yang lihat sekarang, janganlah FOMO guys. Masa kalian nggak punya pendirian sendiri? Kayak gitu. Ini nggak hanya dalam pengkritisan aja ya, dalam hidup lah kalian pakai istilah itu. Kayak masa ada orang berpikir gini kalian ikut, berpikir gini kalian ikut. Coba kalian tuh punya pendirian sendiri. Tapi kalau emang kalian nggak mau keluar dari zona nyaman kalian, ya udah siap-siap
ditunggangi, siap-siap dibawa arusnya kalau kalian nggak punya pendirian sendiri. Iya, betul. Jadi sesuai sama kayak yang tadi dibilang Mas Sofanda bahwa kalau kita ya harus punya valuasi diri gitu. Jadi biar kita punya standing point di dalam diri kita tuh harus ngerti nilai diri kita. Ternyata sepenting itu ya gitu. Berarti mungkin kalau bisa aku bilang tuh kayak semacam idealisme mahasiswa gitu nggak sih Mas? Vina, iya nggak sih? Ya kan. Jadi ideologi, itu tetap harus penting ada di dalam diri mahasiswa ya gitu. Penting. Ini kan teman-teman semuanya dari satunya dari kampus yang berbeda. Kalau Elvina dari UNER ya? Iya dari kalau Mas Sofanda itu kan dari UB. Oh dari UB. Mungkin bisa diceritakan sedikit banyaknya menurutku itu berpikir kritis itu berpengaruh dari situasi dan kondisi kampusnya sih. Betul. Kan? Kemudian juga gimana kampus tuh melatih mahasiswanya untuk berani gitu. Ada juga kampus-kampus yang nggak membolehkan mahasiswanya untuk berpikir kritis. Mereka kayak nggak usah ikut-ikutan lah kayak gitu, ngapain gitu. Bahkan ada yang nggak boleh demo kan. Ada yang nggak boleh demo dan lain sebagainya. Menurut Mas Sofanda dan Elvina nih, situasi kampus sekarang terutama di tempat kita itu seperti apa, dan kemudian apakah masih kurang untuk melatih mahasiswanya bertindak, membuat aksi gitu. Gimana? Ayo kita dengerin. Mas Nova ada dulu yang dari kampus lain. Mulai ya. Menurutku kultur di sini rada terlalu doktriner. Doktriner. Jadi mahasiswanya kayak alim-alim duduk terus ngobrolin tentang kehidupan pribadi, terus nongkrong ya masalah kelas gitu-gitulah. Kayak kurang ya. Maksudnya setauku ya di beberapa kampus yang pernah aku datengin di Indonesia ya. Waktu itu aku pernah ke Unsiah, terus UI, UGM, Undip, UB jelas, habis itu Unhas. Nah, nggak tahu kampus lain, tapi banyak kampus ini itu punya tradisi-tradisi yang unik. Waktu itu aku datang ke Unhas, contohnya tahun 2017 kalau nggak 16, itu tiba-tiba di dalam sebuah forum di kayak tempat-tempat ini itu ada sekumpulan mahasiswa lagi diskusi tentang kalau nggak salah Paulo Freire tentang pendidikan bagi kaum tertindas, dan di sebelah sana ternyata ada event diskusi tentang apa lagi beda lagi gitu. Jadi masing-masing punya ruang sendiri. Kalau di UB, aku cerita sedikit di zamanku dulu kuliah, pas zaman S1 ku kan dulu 2 kali ya. Yang pertama FH, yang kedua FISIP. Itu sering di perpus UB, itu ada beberapa teman-teman, terutama dari FIB sama FISIP, itu bikin kayak orasi di sekeliling perpus, ada lapak buku, habis itu ada diskusi, kelompok diskusi, bahas biasanya ideologi kayak feminisme segala macam. Terus ada yang tiba-tiba bikin resital puisi sendiri gitu. Nah, di sebelahnya agak jauh, kira-kira 200 meter dari situ, itu ada sekelompok Gemah Pembebasan HTI ya, lagi berdiskusi tentang khilafah. Bagiku itu bagus. Menarik ya, berarti sangat variatif iniannya ya, kok diskusinya itu sangat variatif ya Mas ya. Oke. Nah, terlepas dari HTI dilarang di Indonesia, bagiku ideologi mereka sesuatu yang bagus gitu loh. Mereka punya value. Ya itu tadi yang kayak dibahas di awal ya. Value-nya itu punya pegangan mereka sendiri yang Iya, mereka maksudnya suasana kampus mereka kan istilahnya mendukung ya, teman-teman seperjuangan mereka mau mancing untuk berdiskusi, mereka juga terpancing untuk berdiskusi gitu. Karena kalau misalkan nggak di situ, di mana lagi gitu. Kalau kita memang istilahnya ya oke, kita diskusi sama pihak-pihak luar kayak serikat buruh, kemudian LSM, NGO dan lain sebagainya. Tetapi ketika kalau bersama teman-teman itu ada sebuah kelegaan, keleluasaan ketika kita berdiskusi. Istilahnya nggak ada kepentingan kayak misal kita masa mau bicara tentang sebuah perusahaan di serikat buruh itu kan pasti istilahnya topik pembicaraannya akan menyudut ke satu titik aja. Tapi kalau ketika kita jadi mahasiswa, kita luas untuk ngobrol kayak bicara tentang diskusi tentang ini gitu. Itu kan membentuk ya Mas. Ya. Nah,
Kalau sekedar saran, kalau mau UNER bisa seperti itu, nah ini nih kan ada Semarui segala macam gitu ya. Sediakan smoking area. Oh, smoking area. Karena mayoritas pelaku seperti itu ya, sorry to say, itu perokok. Nggak tahu kenapa. Mungkin mereka cari inspirasinya ketika saat merokok mungkin ya Mas ya. Karena kan ini diantara banyak sekali efek negatifnya rokok. Iya betul. Efeknya nikotin itu kan stimulan otak. Dan nggak semua isinya perokok. Banyak juga anak yang nggak merokok tapi juga kompeten dan pintar gabung dalam klub-klub seperti ini. Ya bahkan Sherlock Holmes pun butuh nikotin ketika dia untuk berpikir. Iya, untuk memecahkan kasus itu pun perlu. Memecahkan kasus itu juga harus keluar dari zona itu kan guys. Untuk keluarnya ini kendaraannya pakai apa ya? Beda-beda tiap orang. Karena kan mumpung nikotin belum ilegal ya. Kalau Fuko pakai amfetamin. Itu apa Mas? Oh, jenis lain. Ada yang kopi juga ya? Iya, kopi. Biasanya yang paling aman tuh kopi semuanya. Kopi dan rokok. Tapi sebelum kita menyalahkan suatu sistem, coba lihat diri kalian sendiri. Kalian ketika menanggapi itu apa masih diem-diem aja, apa masih ikut-ikut aja. Sebelum menyalahkan ke sistemnya, pokoknya introspeksi diri dulu itu. Sebagai mahasiswa itu apakah sudah kritis, apakah minimal beropini lah, atau menanggapi suatu masalah yang ada di kampus. Seperti itu. Tapi kan sekarang banyak ya orang-orang ketika mengkritisi, mungkin agak balik sedikit ke topik awal, itu mereka seringkali juga menyisipi ujaran kebencian dan keempatan. Kira-kira itu gimana Mas? Maksudnya kan itu apa ya, sesuatu hal yang ya dibilang benar juga enggak gitu. Anggapannya ya kayak kita ngekritisi tapi kita langsung bilang secara personal lu bodoh, lu bajingan gitu, anggapannya kayak gitu ya. Itu gimana kira-kira? Kalau simpelnya menurutku, pendapatku punya batasan diri. Kalian itu insan manusia, kalian mahasiswa, nggak mungkin nggak punya batasan diri. Kayak gitu. Itu simpelnya seperti itu. Pasti harus ada batasan diri. Kalau aku pribadi, ada bedanya kritis dengan emosional. Iya. Mungkin aku banyak yang bakal tak kritik dari rezim Prabowo, tapi secara pribadi aku nggak ada kebencian dengan Pak Prabowo. Jangan-jangan kalau semisal Pak Prabowo tidak menjadi presiden dan beliau hanya menjadi bapak rumah tangga yang baik, bisa jadi beliau orangnya sangat baik. Kita kan nggak tahu. Betul. Jadi nggak pantas kalau semisal katakanlah Prabowo, Jokowi dan segala macam itu diajak secara personal mereka. Oke. Tapi kritiklah kebijakan mereka, kinerjanya, kebijakan. Jangan sampai personal secara manusia, sesama manusia. Kalian tuh siapa? Kalau profesionalitas ya dalam kita sebagai warga negara dan mereka sebagai bapak negara gitu. Tetap harus ada batasan profesionalitas. Bapak negara. Kalau menurutku sih rasionalitas ya, kepala dingin. Dalam artian aku nggak nganggep, sorry itu saya. Mereka itu harusnya kan sebagai seorang presiden, itu sebagai orang yang kebetulan diberikan mandat dari masyarakat, kepercayaan. Nah, harusnya mereka juga setara dengan rakyat harusnya, walaupun gajinya jauh lebih tinggi gitu. Secara struktur juga beda, kewenangan, kekuasaan beda. Tapi nanti kalau aku ditangkap nggak tahu ya. Nggak aman. Nanti kalau misalkan banyak tempat tersembunyi. Dan kalaupun memang ada yang tidak lulus sensor, kita bisa sensor. Jadi aman aja. Lanjut. Jadi kayak udah sih sebenarnya. Sebenarnya lebih ke closing statement. Berarti sebetulnya masih perlu ya daya kritis mahasiswa tuh perlu dan perlu biasa. Sangat perlu. Kalau bagiku bahkan bukan cuma mahasiswa, tapi manusia. Oh, manusia. Masyarakat bahasa politik. Iya, dan teman-teman juga kalau misalkan memang pengen mengkritisi, istilahnya kalian pastikan dulu kalian tuh kritis atau memang kalian hanya beropini, berargumentasi sesaat gitu ya. Karena kan sebenarnya kalau misalkan kita nggak konsisten terhadap sesuatu tuh kadang harusnya punya malu terhadap diri kan. Karena kita misalnya hari ini kita bilang A, besok bilang B, itu kan adalah sesuatu yang memalukan. Bukan karena kita berubah dalam cara berpikir, tapi kalian teman-teman tuh kelihatan banget untuk lebih condong ke ranah privat daripada publik gitu. Kalau Jay gimana Jay? Kalau dari aku sih yang paling menarik adalah kita harus punya pendirian. Kalau tadi kata Mas Ovanda itu valuasi diri. Kalau kata Elvina simpelnya adalah pendirian ya. Jadi itu yang menurut saya
paling penting harus ada di dalam diri setiap manusia. Karena tadi Mas Pada bilang nggak cuma mahasiswa gitu, karena ini untuk masyarakat kan ya, jadi untuk banyak lingkup. Dan saya juga yakin bahwa yang nonton ini pun belum tentu semuanya mahasiswa gitu, belum tentu semuanya tuh mungkin orang-orang yang pernah duduk di bangku perkuliahan gitu. Jadi intinya buat siapapun kalian di luar sana, kalian harus punya pendirian. Itu sih kalau dari aku. Gimana? Closing statement. Ya, closing statement ya. Mungkin dari Alvina. Dari aku dulu ya. Sepatah dua patah kata. Oke. Mungkin adanya demonstrasi kesalahan ini tuh karena kesalahan berpikir kalian tidak bisa membedakan mana opini, mana kritis atau kritik. Kemungkinan di sini ada kemungkinan. Nah, mungkin kalian juga harus bisa mulai ketika setelah melihat video ini bisa membedakan antara kedua itu dulu ya, sehingga tidak adanya pembawaan opini dalam demonstrasi. Itu pasti nanti salah di situnya. Penempatan, pembedaan dulu lah, pemilahan, penempatan seperti itu. Keduanya tidak salah, tidak ada yang salah. Mau opini, mau kritis itu tidak ada yang salah, tapi tempatnya berbeda, lingkupnya berbeda, caranya berbeda. Seperti itu dari saya. Lanjutkan Mas Nopada. Oke, karena ini topiknya tentang kritisisme dan demonstrasi ya, sebagai kajian empirisnya ya. Untuk kritisisme ya, saya harap kita bisa sama-sama belajar. Ada beberapa tutorial ya, maksudnya buku-buku di internet. Salah satunya handbook tentang kritisisme. Saya lupa dari kampus mana, kalau nggak salah Oxford. Nah, itu bisa dipelajari walaupun tidak bisa dijadikan dogma ya, karena takutnya malah membuat tidak kritis. Dan yang kedua, masalah demonstrasi. Saya kebetulan kalau di Surabaya kurang banyak kegiatan, sementara di Malang kan masih aktif ya, diskusi-diskusi sama teman-teman atau gerak bareng. Kalau misal teman-teman butuh tambahan orang buat diskusi bareng atau ngeplan demonstrasi, ya aja nggak apa-apa. Open. Iya, kayaknya BEM tuh juga harus ini deh, anggotanya harus ditambahin, gak cuma S1 tapi S2. Betul, karena S2 juga, jadi mereka juga pengen semuanya. Masih banyak loh orang-orang yang ya anggapannya mereka tuh juga dibatasin sama usia dan lain sebagainya. Padahal kan daya kritis, kemampuan dan lain sebagainya itu nggak terbatas dengan usia kan? Betul. Dulu di UB pernah nolak PTNBH bareng sama S2. Iya. Jadi teman-teman ada yang wartawan segala macam. Iya sih. Oke. Nah, Oke. Ada lagi nggak yang mau disampaikan Mas Novan? cukup. Oke. Jadi kalau misalkan teman-teman butuh orang buat diskusi, tambahan orang buat diskusi bisa kontak sama ada. Nomornya masih bisa disebutin loh. Bisa langsung insert. Nanti ada di sini. Nanti ada di sini. di nomor di bawah ini. Bisa penggerakan di Malang sama Surabaya tuh itu beda nggak sih Mas? Atau Beda. Tapi kayaknya nggak di sini. Kayaknya kita diskusikan di luar. Oke guys, jadi itu dia diskusi sama Mas Nopada dan juga Alvina. Semoga ini bisa membuka jendela pengetahuan dan pemahaman kalian tentang daya berpikir kritis yang gak cuma harus di mahasiswa aja, tapi juga semua orang tuh harus rasional, harus punya value diri, mereka harus punya pendirian yang kuat. Jadi tonton terus podcast kita next time. Dadah.